Hai, saya Tom M. Safely, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang 10 jenis karyawan yang bisa membuat bisnis Anda berantakan. Nah, 10 jenis karyawan ini biasanya terjadi karena mereka tidak mendapatkan perlakuan yang benar-benar benar dari Anda sebagai business owner. Tipe karyawan yang pertama adalah sering izin sakit. Saya tahu mungkin ada orang yang memang dikit-dikit sakit, yang flu, dikit-dikit batuk, dikit-dikit panas, dikit-dikit dan seterusnya. Ya. Pertanyaannya adalah, pernahkah Anda sakit? Pernahkah Anda sakit perut? Pernahkah Anda sakit kepala? Pernahkah Anda flu? Pertanyaannya adalah, apa jenis penyakit atau jenis flu yang membuat Anda harus izin sakit? Sangat sedikit. Bisa jadi saat Anda pilek, saat Anda batuk, ya, Anda tetap bisa ke kantor. Anda bisa pakai masker, Anda bisa pakai banyak alat bantu untuk memastikan bahwa Anda tidak mengganggu kerjaan. Jadi biasanya kalau ada anak buah sakit, pertanyaan saya nomor satu adalah, bisa bangun nggak? Bisa. Bisa jalan nggak? Bisa. Bisa makan nggak? Bisa. Bisa naik motor? Bisa. Berarti bisa ke kantor. Nah, kebanyakan orang yang izin sakit, kebanyakan nggak benar-benar sakit. Mereka hanya ingin mensabotase bisnis Anda. Yang kedua adalah orang-orang yang iri dan dengki dengan prestasi orang lain atau prestasi karyawan lain. Orang-orang ini biasanya melakukan yang namanya manipulatif agresif. Manipulatif agresif artinya melakukan tindakan yang kelihatannya baik tapi sebetulnya merusak. Ambil satu contoh, ada seorang karyawan yang merasa bahwa office boy ini tidak produktif. Bukan menegur office boy ini, tapi malah memberantakan pekerjaan lainnya. Misalnya, wah, ngotorin lantai, ngotorin dapur, ngotorin yang, supaya apa? Supaya ada kerjaan office boy-nya. Menurut saya itu adalah hal yang nggak baik. Ketika ditanya, kenapa kamu begitu? Habis ibu lebih baik sama dia daripada sama kita-kita. Jadi anak itu terlalu dimanja. Jadi kita biarin mereka kerja lebih keras. Dua hal itu sudah cukup untuk merusak teamwork Anda. Yang ketiga, tidak mau kerja ekstra. Tidak mau mengerjakan pekerjaan ekstra. Teman-teman, buat Anda yang ada di posisi karyawan, jangan pernah bertanya, Pak, job desk saya apa? Kenapa? Karena ada orang yang mengeluh tentang, Pak, saya bekerja di luar job desk saya. Lalu hitung-hitungan pekerjaan. Teman-teman, tahukah Anda, semua pengusaha hebat, semua orang yang sukses hari ini, tidak ada satupun juga yang mengatakan, itu bukan job desk saya, atau itu bukan pekerjaan saya. Mereka semua adalah orang-orang yang fighter, mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah, dan mereka tidak pernah hitung-hitungan pekerjaan. Ketika Anda menemukan ada karyawan hitung-hitungan kerjaan, Anda harus langsung beri tanda dan juga harus melakukan suatu tindakan khusus kepada mereka. Yang keempat adalah terlalu banyak mengeluh. Apa maksudnya? Ada orang-orang yang nggak bisa kalau tidak mengeluh. Dapat uang mengeluh, nggak dapat uang mengeluh. Dapat hadiah mengeluh, nggak dapat hadiah mengeluh. Masuk kerja mengeluh, libur mengeluh. Ini adalah tipe-tipe orang yang tidak bersyukur. Kalau Anda punya karyawan seperti ini, hati-hati. Yang kelima adalah kutu loncat atau mudah resign. Punya masalah dikit, resign. Ditegur dikit, resign. Ya, dapat tekanan sedikit, resign.
Ada masalah dengan customer, resign. Jadi resign bisa berkali-kali atau bahkan dalam satu pekerjaan, dalam satu CV bisa berbagai macam pekerjaan yang dilalui dengan waktu yang pendek-pendek. Kenapa? Karena nggak betah. Teman-teman, orang-orang yang tidak tahan banting seperti ini sangat-sangat sulit untuk diajak kerjasama atau bahkan bisa merusak teamwork Anda, suka ataupun tidak suka, sengaja ataupun tidak sengaja. Yang keenam, ada karyawan yang kapanpun Anda beri deadline selalu molor. Dikasih target jam 5, jam 6 dikirim. Dikasih target 2 hari, 3 hari baru dikirim. Deadline ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena customer menghargai kita berdasarkan deadline yang kita berikan kepada customer. Tetapi ada karyawan yang tidak bisa tepat waktu, tidak bisa tepat janji, tidak bisa, misal cuti. Bu, saya cuti ya. Ya, berapa hari? 3 hari. Pulang kampung. Hari ketiga, lapor. Atau hari keempat, lapor. Bu, mohon maaf Bu, saya nggak bisa pulang. Kenapa? Anak saya sakit. Kenapa? Bapak saya sakit. Kenapa? Ibu saya sakit. Kenapa? Kakek saya sakit. Kenapa? Saya keseleo. Kenapa? Saya motor saya rusak. Dan seterusnya. Orang-orang yang tidak bisa tepat waktu seperti ini, beri tanda. Beri treatment yang khusus dan juga beri edukasi. Yang ketujuh, orang-orang yang tidak peduli dengan penjualan Anda. Penjualan Anda adalah obat untuk segala penyakit dalam bisnis. Kalau nggak ada penjualan, hidup Anda tidak bermanfaat. Atau omset Anda juga akan mengalami penderitaan serius. Jadi karyawan yang nggak peduli dengan penjualan, yang masa bodoh dengan penjualan perusahaan, saat penjualan turun mereka tetap santai-santai. Ini adalah orang-orang yang tidak care dengan perusahaan dan dia mensabotase bisnis Anda. Yang kedelapan, tidak punya inisiatif. Orang-orang yang tidak punya inisiatif harus disuruh, harus diperintah, harus diberi dorongan terus, bikin kesalahan terus-menerus dan tidak mau melakukan perubahan adalah orang-orang yang harus Anda perhatikan untuk diberi pekerjaan yang tidak perlu inisiatif. Pekerjaan yang dalam kotak, tidak perlu kemana-mana, kerjaannya rutin itu lagi. Dan ini adalah orang-orang yang mungkin akan sulit sekali untuk membangun perusahaan yang besar. Yang kesembilan adalah karyawan yang menyalahgunakan waktu. Teman-teman, waktu yang Anda pakai di perusahaan ada panjang, 8 jam itu panjang sekali. 20% dari waktu kita rata-rata waktu produktif. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya waktu yang tidak produktif atau 80% waktu yang tidak produktif sudah tidak produktif, lalu Anda menghabiskan sisa waktu 20% ini untuk waktu yang lebih tidak produktif lagi. Atau bahkan ada orang yang begini, saya tahu saya punya pekerjaan, tetapi di sela-sela waktu saya curi-curi waktu untuk bisnis online, untuk punya bisnis lain, atau untuk follow up bisnis sendiri, atau bahkan untuk pacaran. Nah teman-teman, kalau ini terjadi, Anda sebetulnya sedang mencuri tanpa Anda sadari. Jadi harus dibuang sifat-sifat dan karakter ini. Kalau mau bisnis harus fokus, kalau kerja pun harus fokus. Yang ke-10 yang terakhir adalah suka menyembunyikan masalah. Ada masalah, jangan dikasih tahu sama atasan, Anda simpan atau bahkan janjian sama teman-teman, jangan kasih tahu bos ya, jangan kasih tahu bos ya, jangan kasih tahu manajer ya, jangan kasih tahu supervisor. Orang-orang yang menyembunyikan masalah, suatu hari masalah akan keluar, suatu hari masalah akan ketahuan, suatu hari masalah itu akan muncul. Masalahnya adalah masalah yang disembunyikan pada saat munculnya bukan masalah kecil, yang muncul masalah besar. Jadi kalau Anda ingin menyembunyikan masalah, coba pikir-pikir lagi. Lebih baik masalah waktu kecil, laporkan, selesaikan, lalu tidak perlu dipikirkan lagi. Kalau menyembunyikan masalah, Anda harus menutupi kebohongan
dengan kebohongan. Menutupi kebohongan yang kecil dengan kebohongan kecil lainnya. Lama-lama jadi bohong besar. Jadi inilah yang harus Anda hindari. Nah, gimana caranya untuk membuat karyawan Anda tidak melakukan 10 hal ini? Nomor 1 adalah dengan melakukan yang disebut rekrutmen yang benar. Rekrutmen yang benar berarti Anda harus tahu karakter orang yang Anda inginkan, bukan skill yang Anda inginkan. Karakter lebih penting daripada skill. Yang kedua adalah kita ingin karyawan di-align, dibuat selaras. Pikiran Anda dengan pikiran karyawan dibuat satu jalan. Dan yang ketiga adalah kontrol. Kontrol akan membantu Anda membuat karyawan berada dalam jalur yang benar. So, video singkat ini semoga bermanfaat. Kasih share ke semua orang, terutama karyawan-karyawan Anda. Minta mereka untuk menonton, untuk mengetahui ada 10 karyawan yang bisa mensabotase kesuksesan bisnis Anda. Saya Tom M. Seifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.